Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari yang sangat terik di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah sebuah pohon besar yang rindang di pinggir jalan. Ia menikmati sejuknya bayangan sambil mengunyah kurma. Wajahnya tenang, matanya setengah terpejam. Tak lama datang seorang saudagar kaya yang baru saja pulang dari perjalanan jauh. Bajunya penuh debu, peluh bercucuran. Ia melihat bayangan pohon tempat Abu Nawas duduk dan mendekat. "Wahai Abu Nawas, bolehkah aku duduk di bawah pohon ini? Panas sekali." Abu Nawas membuka satu matanya lalu berkata, "Boleh, asal bayar." "Bayar? Untuk duduk di bawah pohon? Kau gila?" Abu Nawas berdiri dan berkata tenang, "Aku tidak menjual pohonnya, aku hanya menjual bayangannya. Itu kan milik siapa saja yang duluan duduk." Orang-orang yang lewat berhenti dan penasaran. Si saudagar terkejut tapi gengsinya tinggi. Ia tak mau terlihat kalah di depan orang banyak. "Baik, berapa harganya?" "1 dirham untuk duduk, 2 dirham kalau mau tidur-tiduran, 3 dirham kalau mau selonjor sambil ngupil." Orang-orang mulai tertawa. Tapi saudagar itu karena malu ditonton banyak orang, akhirnya membayar 1 dirham dan duduk sambil menggerutu. Melihat kerumunan makin ramai, Abu Nawas langsung berdiri di atas batu dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, hari ini aku buka peluang bisnis. Siapa yang ingin menyewa bayangan pohon ini, silakan antre. Bayangan dibagi jam-jam sesuai durasi matahari." Orang-orang tertawa, tapi anehnya ada juga yang tertarik. Mereka pikir ini semacam lelucon atau hiburan. Ada yang bayar 1 dirham hanya demi duduk sebentar sambil selfie pakai burung merpati. Tak lama datanglah pemilik asli pohon itu, seorang petani tua. "Wahai Abu Nawas, itu pohon milikku. Kenapa kau menjual bayangannya?" Abu Nawas menjawab enteng, "Betul, pohon milikmu. Tapi bayangannya jatuh ke tanah umum. Jadi aku hanya menyewakan tanah yang terkena bayangannya. Kalau kau beratan, silakan panggil matahari agar pindahkan bayangannya ke tempat yang lain." Petani itu melongo. Orang-orang tertawa makin keras. Kabar tentang Abu Nawas menjual bayangan pohon akhirnya sampai ke telinga raja. Sang raja penasaran dan datang langsung. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Kau jual bayangan pohon?" Abu Nawas menjawab dengan wajah serius, "Ampun tuanku, bukankah orang kini sibuk menjual sesuatu yang bahkan tak bisa disentuh? Ada yang jual nama baik, ada yang jual janji, bahkan ada yang menjual harapan palsu. Bayangan pohon ini jauh lebih nyata." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar gila, tapi cerdik." Akhirnya Abu Nawas diminta menyumbangkan sebagian uangnya ke fakir miskin. Pohon tetap milik si petani, dan bayangannya tetap milik siapa saja yang tahu cara duduk lebih dulu. Dan rakyat Baghdad pun belajar satu hal. Kalau tak bisa menjual pohon, jual saja bayangannya, asal pakai akal Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad, terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal, "Cepat panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif.
Kalau semua sama, nanti bosan. Seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari. Pendeta kedua bertanya, kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya? Abu Nawas menjawab santai, kau percaya otakmu ada kan? Tentu, pernah lihat? Belum. Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan. Pendeta ketiga mulai panik. Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu. Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri. Penonton tertawa, Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga? Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan. Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati. Pendeta kedua ikut bicara, kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebodohan kami sendiri. Abu Nawas tersenyum, ilmu itu seperti air, yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung. Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, ajarkan kami 2 kalimat itu. Abu Nawas pun membimbing mereka, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan, karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepengen membantu pengemis itu, walau sekedar memberi makan. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja, jawab pengemis itu. Lalu, apa engkau mau bekerja, sekalipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal, saya mau Tuan, jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan 1 ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. Sekarang, dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam, dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu sudah selesai pekerjaannya itu,
kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan ke rumah, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan. Mana kurma yang baik, mana kurma yang lumayan baik, dan mana kurma yang jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah sambil menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Secerdik ini geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah sudut pasar, ada seorang peramal gadungan yang selalu membuat keramaian. Ia mengaku bisa membaca masa depan dan mengetahui segala rahasia hidup seseorang hanya dengan menatap bola kristalnya. Banyak orang tertarik dan juga banyak yang ragu akan kebenarannya. Suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar itu dan melihat peramal tersebut dikerumuni banyak orang. Dengan senyumnya yang khas, Abu Nawas mendekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Datanglah, wahai siapapun yang ingin mengetahui masa depannya. Aku bisa mengungkap segala rahasia," kata peramal dengan lantang. Abu Nawas segera memutuskan untuk menguji, dan kalau bisa mengerjai si peramal. Abu Nawas melangkah maju. "Tuan peramal, aku ingin tahu apa yang akan terjadi padaku besok." Peramal itu memejamkan mata dan mulai menggosok bola kristalnya, seolah sedang mencari jawaban. "Aku melihat sesuatu," katanya dramatis. "Besok kau akan menemukan keberuntungan besar." Abu Nawas tersenyum. "Keberuntungan macam apa?" "Emas. Banyak sekali emas yang akan kau temukan. Bersiaplah," jawab si peramal sambil tersenyum lebar, berharap Abu Nawas percaya. Namun, bukannya terkesan, Abu Nawas justru mengangguk dengan ekspresi serius. "Wah, itu kabar baik. Kalau begitu, kau pasti tahu apa yang ada di sakuku saat ini, kan?" Si peramal terlihat sedikit gugup, tapi mencoba tetap tenang. "Tentu saja, beri waktu aku sebentar." Ia kembali menatap bola kristalnya. "Di sakumu ada perak." "Ya, aku melihat perak." Abu Nawas mengeluarkan tangannya dari saku dan menunjukkan sesuatu, sepotong roti basi. Semua orang yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak. "Wah, luar biasa. Perak ternyata bentuknya mirip roti basi," kata Abu Nawas dengan nada mengejek. Tidak puas sampai di situ, Abu Nawas punya rencana lain. Ia berpura-pura mengubah nada suaranya menjadi serius. "Tuan peramal, karena kau gagal menebak isi sakuku, aku ingin menguji kemampuanmu dengan pertanyaan yang lain." "Apa itu?" tanya si peramal mulai kehilangan percaya diri. "Aku baru saja kehilangan seekor keledai kesayanganku. Kalau kau memang sakti, pasti kau tahu di mana keledaiku sekarang," kata Abu Nawas sambil memasang wajah sedih. Si peramal berpikir sejenak, lalu kembali menatap bola kristalnya. "Keledaimu sedang berada di sebuah padang rumput dekat sungai." Abu Nawas tertawa keras. "Padahal keledaiku sedang diikat di belakang pasar ini. Aku baru saja memarkirnya sebelum datang ke sini." Kerumunan kembali tertawa. Si peramal mulai panik, tapi Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas melangkah lebih dekat dan berkata dengan nada pelan, "Kalau kau benar-benar sakti, kau pasti tahu apa yang akan aku lakukan padamu sekarang." Si peramal mencoba terlihat tenang, tapi wajahnya memucat. "Tentu saja aku tahu, kau akan memujiku atas kehebatanku." Abu Nawas tertawa keras. "Salah besar. Aku akan mengajakmu keliling pasar untuk memberitahu semua orang bahwa ramalanmu adalah palsu." Peramal itu langsung kabur ketakutan sebelum Abu Nawas sempat melakukannya. Semua orang di pasar tertawa dan memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang ke kota Baghdad. Pendeta itu terkenal akan ilmunya, tetapi juga dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain.
Ia menantang siapa saja untuk berdebat dengannya, dengan taruhan bahwa yang kalah harus mengikuti agama pemenangnya. Baginda Raja mendengar tantangan itu dan langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Baginda, "aku ingin kau menerima tantangan pendeta itu. Jika kau kalah, seluruh kerajaan kita akan malu. Tapi aku yakin kau bisa mengatasinya." Abu Nawas tersenyum. "Baik, Baginda. Beri saya waktu sehari untuk bersiap." Di tengah lapangan istana yang dipenuhi warga, pendeta sombong itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jubah mewah, membawa kitab besar dan senyum meremehkan. "Ayo, siapa yang berani berdebat denganku? Aku akan buktikan bahwa aku tak terkalahkan," serunya. Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. "Akulah lawanmu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta tertawa keras. "Kau, orang sederhana seperti kau ingin melawan ilmuku? Baiklah, mari kita mulai." Pendeta bertanya, "Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia menciptakan dunia dengan begitu banyak penderitaan? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika kau punya rumah besar dan nyaman, mengapa kau pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari lawan debat? Apakah kau tidak puas?" terang Abu Nawas. Pendeta terdiam, wajahnya mulai memerah. Kemudian pendeta berkata, "Baik, kau cerdik, tapi jawab ini. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia berbeda-beda agama?" Abu Nawas menjawab, "Itu seperti makanan. Kita semua makan untuk kenyang, tapi cara masaknya berbeda-beda. Tuhan memberi manusia akal untuk mencari jalan terbaik menurut keyakinan masing-masing. Tapi jalan terbaik tetaplah yang membawa manusia lebih dekat kepadanya." Warga mulai bersorak memuji Abu Nawas. Pendeta yang mulai terpojok memutuskan untuk menyerang dengan pertanyaan jebakan. "Jika kau begitu yakin akan Tuhanmu, buktikan bahwa Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa Dia angkat." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, aku akan menjawabnya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." "Tanyakan apa saja," jawab pendeta. "Bisakah kau membuat pertanyaan yang tidak bisa kau jawab sendiri?" Pendeta langsung terdiam. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Warga yang menonton tertawa terbahak-bahak. Pendeta yang tak sanggup menjawab akhirnya mengaku kalah. Ia terpaksa memenuhi janjinya untuk pindah agama. Namun, Abu Nawas yang bijak berkata kepada Baginda dan warga, "Kita tidak bisa memaksa keyakinan seseorang, Baginda. Yang penting kita semua belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehinaan." Pendeta itu yang merasa malu tapi tersentuh oleh kebaikan hati Abu Nawas, akhirnya memilih tetap tinggal di kota untuk belajar lebih banyak tentang agama Abu Nawas. Warga bersorak gembira dan Baginda memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di pasar kota, Abu Nawas sedang berjalan-jalan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba ia melihat seorang pedagang kurma yang sedang berteriak lantang, menawarkan barang dagangannya. Kurma ini adalah kurma terbaik di negeri ini, manis seperti madu dan lembut seperti sutra, seru pedagang itu sambil memamerkan sekotak kurma yang terlihat segar. Abu Nawas yang terkenal cerdik mendekati pedagang itu dengan senyum lebar. Ia merasa ada yang aneh dengan gaya promosi pedagang tersebut. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dan mencicipinya. Ia mengunyah perlahan, lalu memasang ekspresi serius. "Kurma ini memang manis, tapi aku merasa kurma ini punya kekuatan gaib." Pedagang itu terkejut. "Kekuatan gaib? Apa maksudmu, Tuan?" Abu Nawas mengangguk tegas. "Ya, kurma ini bisa membuat orang jadi pintar mendadak. Tapi tentu saja aku harus menguji lebih lanjut." Pedagang itu yang ingin menarik perhatian orang-orang di pasar langsung ikut bermain. "Kalau begitu, buktikanlah Tuan. Jika benar kurmaku punya kekuatan seperti itu, maka aku akan memberimu 1 kotak penuh secara cuma-cuma." Abu Nawas memakan sebutir lagi kurma, lalu menatap pedagang itu dengan tajam. "Sekarang, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan membayar kurmamu dengan harga 2 kali lipat.
Tapi jika kau tidak bisa menjawab, aku akan mengambil kurmamu gratis karena itu tandanya aku lebih pintar darimu setelah makan kurma ini. Pedagang itu berpikir sejenak. Baik, apa pertanyaanmu, Tuan? Abu Nawas tersenyum. Berapa jumlah total biji kurma dalam kotak ini? Pedagang itu terdiam. Ia tidak pernah menghitung biji kurmanya dan jelas tidak tahu jawabannya. Aku tidak tahu, Tuan, katanya gugup. Abu Nawas tertawa kecil. Lihat, kurmamu benar-benar ajaib. Aku baru makan 2 butir saja dan aku sudah bisa mengalahkanmu dalam kecerdasan. Merasa malu karena kalah di depan orang-orang, pedagang itu akhirnya menyerahkan sekotak kurma kepada Abu Nawas. Tapi Abu Nawas belum selesai. Sambil berjalan pergi, ia berkata lantang, "Tapi ingat, kurma ini hanya membuat orang pintar selama 7 hari saja. Jadi kau harus segera makan kurma lagi jika ingin kembali cerdas." Orang-orang di pasar tertawa terbahak-bahak. Sementara pedagang itu hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Sejak saat itu, pedagang tersebut menjadi lebih berhati-hati dalam berpromosi. Dan Abu Nawas kembali terkenal karena akal liciknya yang menghibur. Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus, dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata khalifah sambil tersenyum licik, "aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam." Abu Nawas tersenyum santai. "Baik, tuanku, tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya." Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. "Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil?" Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. "Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab?" "Tentu, silakan." "Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri?" Paulus menjawab, "Tentu tidak, sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu." "Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri?" Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga aku terima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku." Paulus terkejut. "Apa pertanyaan aslimu?" "Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali?" Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak. Ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, "Itu rahasia ketuhanan." Abu Nawas segera menimpali. Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. "Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitab dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau." Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kalau kalah, maka pilih. Kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu." Paulus menunduk. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah." Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, "Sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua."
Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, "Kalau begitu, aku minta hadiah. Tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis." Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mendengar kota Baghdad gempar mengenai adanya seseorang yang mengaku sebagai peramal sakti. Di depan banyak orang, dia sesumbar bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Hal ini pun membuat rakyat penasaran, termasuk Abu Nawas. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk minta diketahui nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu. Besoknya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal palsu kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda sendiri. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu, bahkan sebelum kau datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak sewaktu aku pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal palsu. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut. Seketika di sana berantakan, banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat, sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim. "Begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul?" cerita Abu Nawas. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya, ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan. Sedangkan masa depannya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia pembohong," jelasnya. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas.
Kalau kau memang mau peramal, harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Dia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia sedang berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan uang untuk membeli makanan karena hari itu ia benar-benar tidak punya apa-apa. Tiba-tiba seorang tetangganya yang bernama Karim lewat di depan rumahnya. Assalamualaikum Abu Nawas, sapa Karim. Waalaikumsalam Karim, ada apa gerangan kau lewat sini? Tanya Abu Nawas dengan wajah serius. Saya hanya ingin mengunjungi paman saya di desa sebelah, jawab Karim. Abu Nawas yang cerdas langsung melihat ini sebagai kesempatan. Dengan nada sopan, ia berkata, Karim, bolehkah aku meminjam uangmu 100? Aku sedang butuh sekali, dan aku berjanji akan mengembalikannya besok. Karim yang tahu reputasi Abu Nawas ragu-ragu. Abu Nawas, aku mau membantu, tapi aku tidak yakin kau akan benar-benar mengembalikan uangnya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Karim, bukankah kau tahu aku selalu menepati janji? Jika aku berjanji mengembalikan besok, maka besok akan aku kembalikan. Karena tidak enak menolak, akhirnya Karim memberikan uang itu. Baiklah, aku percaya padamu. Tapi jangan lupa ya, besok uangnya harus kembali. Keesokan harinya, Karim datang ke rumah Abu Nawas untuk menagih. Abu Nawas, mana uang 100 yang kau pinjam kemarin? Abu Nawas tersenyum santai dan menjawab, Wahai Karim, aku punya 2 kabar untukmu. 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar dulu? Karim bingung, tapi ia menjawab, kabar baik dulu. Kabar baiknya adalah aku tidak lupakan janjiku mengembalikan uangmu, kata Abu Nawas dengan mantap. Karim lega, baguslah. Lalu, apa kabar buruknya? Kabar buruknya, aku masih belum punya uang untuk mengembalikannya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Karim hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil tertawa. Ia sadar lagi-lagi ia tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid kembali penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini Raja ingin bertanya tentang hal yang sering ia dengar dari para ulama dan kitab suci. Setelah Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan pertanyaannya. Abu Nawas, aku pernah mendengar bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Menurutmu, kenapa bisa begitu? Abu Nawas tersenyum tipis, tapi tahu bahwa pertanyaan ini penuh jebakan. Jika ia salah menjawab, ia bisa membuat marah para wanita di kerajaan, termasuk istri-istri raja sendiri. Tapi Abu Nawas terkenal dengan kecerdikannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan hati-hati, Tuanku, pertanyaan ini sangat mendalam. Namun, izinkan hamba menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Raja yang selalu menyukai cara Abu Nawas menjawab pertanyaan dengan cerita pun tertarik. Baiklah Abu Nawas, jelaskan dengan perumpamaanmu. Abu Nawas memulai. Bayangkan tuanku, seorang pedagang yang membuka toko besar dengan berbagai macam barang dagangan. Di toko itu ia menjual baju, perhiasan, parfum, alat rumah tangga, dan lain-lainnya. Setiap hari pelanggan datang silih berganti. Siapakah menurut tuanku yang paling sering datang ke toko itu dan membeli barang? Raja berpikir sejenak, lalu menjawab, tentu saja para wanita Abu Nawas. Mereka senang berbelanja dan memilih-milih barang. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, tuanku, begitulah jawabannya. Sama seperti di toko tadi. Neraka mungkin seperti toko besar yang menjual banyak hal, seperti amarah, gosip, iri hati, dan kesombongan. Dan sayangnya, kadang-kadang para wanita yang tertarik dengan barang-barang tersebut. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar analogi cerdas dari Abu Nawas. Jadi maksudmu, para wanita suka berbelanja dosa-dosa itu ya? Abu Nawas menjawab dengan cerdik. Tentu saja tuanku,
Ini hanya perumpamaan. Namun, bukan berarti para wanita tidak bisa berubah menjadi pelanggan surga. Mereka juga bisa berbelanja amal dan kebaikan. Segala sesuatu tergantung pada pilihan mereka. Dan begitu pula dengan kita semua. Raja masih tertawa, tetapi kemudian berhenti sejenak dan berkata, "Jawabanmu sangat bijak, Abu Nawas. Engkau telah menjawab dengan penuh humor, namun juga dengan makna yang dalam. Aku mengerti sekarang bahwa bukan hanya soal wanita atau pria, tetapi lebih kepada pilihan apa yang kita ambil dalam hidup." Abu Nawas mengangguk hormat. "Benar sekali, tuanku. Neraka dan surga terbuka untuk semua, tergantung dari apa yang kita pilih untuk beli di kehidupan ini." Raja sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Dan sekali lagi, ia terkagum-kagum dengan kecerdikan si cerdik Abu Nawas. Kisah ini pun tersebar ke seluruh kerajaan, membuat banyak orang tertawa sekaligus merenungkan maknanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di desa tempat Abu Nawas tinggal, heboh berita tentang seorang wanita yang terkenal sebagai pelakor, perebut laki orang, namanya Zuleha. Banyak istri-istri di desa itu mengeluh kepada Abu Nawas, meminta bantuannya untuk menghentikan aksi Zuleha. "Abu Nawas, tolonglah kami. Zuleha mengincar suami-suami kami," kata seorang ibu dengan penuh emosi. Abu Nawas mengangguk paham. "Baiklah, percayakan padaku. Aku akan menangani masalah ini." Abu Nawas tahu Zuleha terkenal karena pesona yang memikat dan kata-katanya yang manis. Ia pun memutuskan untuk mendekati Zuleha dan memahami cara kerjanya. Suatu hari, Abu Nawas berpura-pura menjadi seorang pedagang kaya yang baru tiba di desa. Ia memakai pakaian mewah, mengenakan cincin besar, dan membawa kantong penuh koin emas palsu. Abu Nawas mendatangi rumah Zuleha dengan senyum yang ramah. "Aku mendengar di desa ini ada seorang wanita yang sangat bijaksana dan cantik. Apakah benar aku sedang berdiri di hadapannya?" Zuleha tersenyum genit. "Tentu saja itu benar. Dan siapa gerangan tuan yang tampan ini?" Abu Nawas memperkenalkan dirinya sebagai Abu Kaya, pedagang sukses yang mencari teman bicara. Zuleha yang terpikat dengan tampilan Abu Nawas mulai menggoda. Setelah beberapa percakapan, Abu Nawas mengundang Zuleha ke rumahnya yang baru. Ketika Zuleha datang, Abu Nawas sudah mempersiapkan jebakan. Di dalam rumah, ia telah mengundang para istri yang suaminya hampir terjebak oleh Zuleha. Mereka semua bersembunyi di balik tirai, menunggu momen untuk bertindak. Ketika Zuleha duduk, Abu Nawas mulai bicara dengan serius. "Zuleha, kau tahu, aku ini orang kaya, tapi aku punya satu syarat sebelum mendekatimu." Zuleha bertanya dengan penuh semangat. "Apa syaratnya?" Abu Nawas menjawab, "Kau harus berjanji untuk berhenti mendekati pria yang sudah beristri." Zuleha terkejut. "Apa maksudmu? Aku tidak pernah merebut siapapun." Abu Nawas memberi tanda, dan semua istri keluar dari balik tirai. Mereka langsung menghadapkan Zuleha dengan tuduhan mereka. Zuleha yang tidak menyangka akan dijebak seperti itu, langsung gugup dan mencoba membela diri. Namun Abu Nawas dengan bijak berkata, "Kami tidak akan menghukummu, Zuleha. Tapi ingatlah, perbuatanmu menyakiti banyak orang. Mulai sekarang, jadilah wanita yang terhormat." Zuleha akhirnya berjanji untuk berubah. Para istri pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, istana Raja Harun al-Rasyid tampak lebih sibuk dari biasanya. Para ulama, cendekiawan, dan penasihat kerajaan berkumpul membahas berbagai persoalan penting, mulai dari hukum syariah hingga persoalan pajak. Setelah semua selesai, raja yang dikenal jenaka itu bersandar santai di singgasananya. Lalu tiba-tiba bertanya, "Wahai para ulama, menurut kalian Allah sedang apa sekarang?" Para ulama saling menatap. Sebagian terkejut, sebagian menunduk. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa, tapi begitulah gaya sang raja. Kadang suka menguji dengan pertanyaan yang tak terduga. Seorang ulama akhirnya menjawab dengan hati-hati, "Baginda, pertanyaan ini sangat dalam. Zat Allah tak bisa disamakan dengan manusia." "Aku tahu itu," potong sang raja. "Aku tidak menyamakan Allah dengan makhluk.
Aku cuma ingin tahu, kira-kira sedang apa Allah sekarang? Tak ada yang bisa menjawab, semua terdiam. Tiba-tiba sang raja bergumam, mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya. Para pengawal pun diperintahkan menjemput Abu Nawas, yang ternyata sedang duduk santai di warung kopi, mengobrol dengan teman-temannya sambil menikmati roti hangat. Saat mendengar ia dipanggil raja, Abu Nawas hanya tersenyum dan menyeruput kopinya terakhir kali. Sesampainya di istana, sang raja langsung berkata, Abu Nawas, para ulama di sini tak bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin tahu, apakah kau bisa? Abu Nawas memberi salam dan menjawab dengan sopan, Baginda, bagaimana mungkin hamba hanya rakyat biasa bisa menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh para ulama besar? Tapi tetap saja aku ingin tahu, apa yang sedang Allah lakukan sekarang? Ulang sang raja. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, saya bisa menjawab, tapi dengan satu syarat. Sang raja mengangkat alis. Apa syaratnya? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Syaratnya, izinkan saya duduk di singgasana Baginda, dan Baginda sendiri duduk di tempat saya sekarang, bersama para ulama. Raja terdiam, tersenyum, lalu menuruti permintaan tersebut. Setelah posisi ditukar, Abu Nawas duduk megah di atas singgasana. Ia menatap seluruh ruangan, dan dengan suara lantang ia berkata, inilah jawabannya. Allah sedang membuktikan bahwa dia bisa mengangkat siapapun yang dia kehendaki ke tempat yang tertinggi, dan menurunkan siapa saja dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Hari ini Allah menunjukkan kekuasaannya melalui kursi ini. Abu Nawas duduk di atas sebagai raja, dan Raja Harun Ar-Rasyid duduk di bawah sebagai rakyat biasa. Suasana hening sesaat, lalu pecah oleh tawa sang raja. Ia menepuk lututnya dan berkata, wahai Abu Nawas, kau memang luar biasa. Pertanyaanku kau jawab dengan sindiran yang elegan dan pelajaran yang mendalam. Raja pun kembali ke singgasananya, lalu memberikan Abu Nawas hadiah emas dan kain sutra sebagai tanda kagum atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana, Raja Harun Ar-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap? Abu Nawas menghela napas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, wahai Baginda, bukankah ini tidak adil? Kenapa tidak adil? Tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang. Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian. Para ulama langsung bingung. Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan? Tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama. Nanti aku jawab sekaligus. Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam 1 waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, aku tidak tahu. Ruangan langsung hening sejenak, lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, Abu Nawas, jawabanmu tidak adil, kau harus menjawab dengan serius. Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, wahai para ulama yang mulia,
Kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya satu orang. Jadi, aku memberikan satu jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil? Para ulama saling pandang. Lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa satu pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando, pakai jubah putih, salib besar dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, "Aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka." Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana. Disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang. "Tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar." Abu Nawas menjawab, "Apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu?" "Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya," kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mualaf sejak zaman Nabi Musa." Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. Satu Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, "Kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? "Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum. "Bagus, tapi Tuhan bukan telur." Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang, "Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati di salib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu?" Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan, karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk." Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, "Aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati." Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, "Agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup." Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai, "Baginda, percayakan saja pada hamba. Sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan." Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, "Hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku?"
Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa Dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan. Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna? Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab. Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan. Abu Nawas tersenyum bijak. Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya. Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, aku kalah Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa. Raja Harun tertawa puas dan berkata, Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan. Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, hamba hanya menjelaskan kebenaran baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya. Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. Anak muda, belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat. Sang pertapa tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan. Sang pertapa tertawa dan berkata, pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Abu Nawas mengangguk bangga. Aku siap untuk ujian terakhir, guru. Sang pertapa lalu berkata, sekarang ujian terakhir.
Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu. Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum? Abu Nawas menjawab santai. Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksa diri seperti mangkat batu. Dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi, agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar? Tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. Benar sekali, anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya. Abu Nawas mengangguk. Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini? Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja. Abu Nawas pura-pura bersedih. Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk. Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini. Malam itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus. Para peziarah ketakutan. Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara. Ulama itu panik. Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara. Tapi suara itu terus terdengar. Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis. Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini? Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi. Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang filsuf dari negeri seberang yang datang ke kerajaan. Ia terkenal sebagai orang yang suka berdebat tentang hukum-hukum agama dan mencoba mencari celah dalam setiap aturan. Di hadapan raja dan para menteri, filsuf itu berkata, "Aku tidak mengerti mengapa alkohol diharamkan dalam Islam, padahal sedikit alkohol tidak akan membahayakan siapapun."
Raja yang mendengar itu langsung teringat pada orang yang paling cocok menghadapi filsuf ini, Abu Nawas. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, orang ini mempertanyakan kenapa alkohol diharamkan. Aku ingin kau menjawabnya dengan cara yang tidak bisa dibantah. Abu Nawas tersenyum. Tentu Baginda, aku akan menjawab dengan cara yang sangat sederhana. Abu Nawas menatap filsuf itu dan berkata, Tuan, menurut Anda, apakah setetes alkohol akan membuat seseorang mabuk? Filsuf itu tertawa kecil. Tentu tidak. Setetes alkohol tidak akan membuat siapapun mabuk. Baiklah, kata Abu Nawas. Kalau begitu, bolehkah saya menampar Anda sedikit? Filsuf terkejut. Apa maksudmu? Saya hanya ingin menampar Anda sedikit. Bukan tamparan keras, hanya sentuhan ringan. Lagi pula, sedikit tamparan tidak akan menyakiti siapapun, bukan? Filsuf mulai gelisah. Tentu saja tidak boleh. Tamparan tetaplah tamparan. Sekecil apapun, itu menyakitkan dan tidak sopan. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, begitulah dengan alkohol. Sedikit atau banyak tetap memiliki efek buruk. Jika kau mengizinkan sedikit, lama-lama kau akan terbiasa. Dan akhirnya mengambil lebih banyak hingga mabuk. Raja dan para menteri tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Filsuf itu masih belum menyerah. Tapi tetap saja, jika seseorang minum sedikit saja dan tetap sadar, di mana salahnya? Abu Nawas berpikir sebentar, lalu berkata, Baik, aku akan menjawab dengan contoh lain. Katakanlah, seseorang memasukkan setetes kotoran ke dalam secangkir kopimu. Apakah kau masih mau meminumnya? Filsuf itu langsung merasa jijik. Tentu saja tidak, sekalipun itu hanya setetes, tetap menjijikan. Abu Nawas mengangguk. Nah, begitu pula dengan alkohol. Walaupun hanya sedikit, itu tetap merusak. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi sesuatu yang buruk sepenuhnya, bukan hanya menghindari yang berlebihan. Filsuf terdiam, ia mencoba mencari celah dalam logika Abu Nawas, tapi tidak menemukan apapun untuk dibantah. Akhirnya ia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku mengerti sekarang. Penjelasanmu sungguh masuk akal. Raja pun tertawa puas. Abu Nawas, seperti biasa, kau telah memenangkan debat ini. Hadiah besar menantimu. Abu Nawas hanya tersenyum, sementara filsuf itu pergi dengan wajah tertunduk, kalah telak dalam berdebat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.